Selamat malam. Kita IG live lagi malam ini di tanggal 22 Desember 2024. Suara saya aman, teman-teman? Saya coba pakai Bluetooth. Semoga suaranya aman. Gimana? Mungkin teman-teman udah banyak yang pada liburan ya. Melihat IHSG juga lemes. Beberapa ya memasuki Desember menunggu Santa Rally, tapi Santanya nggak datang-datang nih, malah ya kemarin cukup banyak juga saham-saham yang turun. Oke, malam Ibu Ani, suara saya aman ya teman-teman ya? Oke, malam semuanya ya. Teman-teman udah pada liburan kah? Ya. Oke, jadi malam ini saya udah banyak ya yang masuk di request dari teman-teman di Instagram Story. Pit hitam yang datang, iya. Yang paling banyak pengen dibacain itu BBRI ya. Ya nanti yang pertama. Iya nih, pit hitam yang datang. Saat ini kita berdoa aja supaya IHSG-nya itu bisa close di atas 7.000. Karena ada potensi untuk kalau ini nggak tahan terbuka ke 6968 gitu. Ya kalau misalnya nanti cuman mau toel doang close-nya di atas, terserah IHSG ya. Yang penting close-nya kalau bisa ya di 7.000 gitu ya. Oke, yuk kita lihat dulu kita lihat dulu IHSG-nya ya. Saya balik dulu nih. Oke. Kita lihat ini IHSG-nya ya, teman-teman. IHSG kemarin ditutup di doji ya, ditutup di area 6983 ya. Udah di bawah 7.000. Di bawah 7.000 dikit ya, bener-bener nyangkut di sini. Kemarin juga kan kalau di chartnya TradingView, di sini nih di TradingView pada tanggal 19 Desember itu dia gap down ya. Saya nggak tahu di chartnya teman-teman, tapi saya sempat ngelihat di online trading dia nggak gap down tapi merah besar gitu. Tapi kalau di TradingView chart saya seperti ini. Nah, karena di sini ada gap, berarti di sini menjadi area resisten ketika nanti IHSG rebound ya teman-teman. Jadi kemarin di grup Happy Trade Faster saya sempat menjelaskan perbedaan antara rebound dengan reversal gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti rebound, maka area 7101 itu menjadi area resisten terdekatnya ya, ini IHSG. Nah kalau kita lihat ya, nih saya udah bilang ya, IHSG itu lagi bikin pohon Natal gitu ya. Ini lagi bikin pohon Natal tapi melorot nih sampai ke bawah 7.000-an gitu ya. Level support IHSG di Agustus 2024 itu ada di 6998. Sekarang ada di 6983. Jadi more or less saat ini IHSG nih kembali lagi di area support di Agustus 2024 gitu ya. Agustus Agustus 2024 gitu. Nah, bila IHSG mampu bertahan di sini ya di 698 sekian gitu ya, dan potensi reboundnya terdekat ada di 7076 sampai 7100. Ini angka-angka yang saya bacakan ini adalah angka-angka Fibonacci gitu ya teman-teman. Jadi Santanya udah datang belum? Ya mudah-mudahan sih datang gitu ya, bertahan di sini. Tapi kalau misalnya seandainya tidak, maka masih ada potensi untuk support kuat berikutnya ada di ya berikutnya ada di 6686. Tapi di sini di between di sini nih sebenarnya masih ada sih gitu. Tapi kalau ditanya support kuat berikutnya dengan berat hati dibacain di sini ada di 6686 gitu ya. Jadi ya itu aja. Kita berharap bisa ditutup di atas 7.000. Prepare for the best. Hope for the best. Prepare for the worst. Hope for the best, saya bisa bertahan di atas 7.000, tapi ya prepare for the worst-nya bisa sekarang ada potensi ke sini gitu ya. Oke. Kita langsung lihat BBRI, teman-teman. Jadi saya sempat melihat
sinyal bullish divergence di BBRI di awal Desember gitu ya. Apa itu bullish divergence? Jadi bullish divergence itu ketika harga dengan indikator bergeraknya berlawanan. Indikator bergerak ke utara, harganya bergerak ke selatan. Ini kan bisa menjadi indikasi bahwa akan ada sinyal-sinyal bullish gitu. Tapi yang namanya sinyal itu bisa batal. Sama aja lah sama kayak sinyal-sinyal ada lawan jenis yang suka, kan bisa batal juga gitu ya. Nah, kita tahu batalnya kalau di BBRI ini batalnya itu ketika harga menembus ke bawah level 41, sebentar saya lihat sini, menembus ke bawah 4170 gitu ya. Di sini ya. Ketika harga menembus ke bawah 4170, maka sinyal bullish divergence ini batal gitu. Harga sekarang ada di 4060. Nah, BBRI ini akan bagi dividen ya, akan bagi dividen. Ex-date-nya itu tanggal 27 Desember. Berarti cum-nya itu tanggal 26 Desember habis Natal ya. Dividennya sebesar 135. Biasanya kalau habis bagi dividen ex-date itu harganya suka bergerak turun, kisarannya sebesar dividen yang dibagikan. Kalau misalnya asumsi tanggal 20, asumsi ya, saya asumsi harganya di tanggal 26 itu di kisaran 4080, maka ex-date-nya kira-kira nanti ada di sini. Ya, di kisaran 3950. Ini untuk BBRI ya. Kalau kita lihat BBRI juga saat ini ada di kisaran level support ya di 4080-an ini ya. Mudah-mudahan kalau misalnya dia berhenti turun minggu depannya tidak ditutup lebih rendah dari 4080, akan ada tes ke resisten terdekatnya itu di kisaran 4150 ya, kira-kira di situ untuk BBRI. Jadi ya seperti itu ya. Terus kemudian berikutnya BRIS yang ditanyakan. BRIS ini saya sempat menggambar ya. Jadi BRIS ini sebenarnya kalau kita lihat dari sejak September, dia trennya itu sudah downtrend ya teman-teman. Kalau kita lihat dari September dari sini ya. Ini apa? Ini adalah target pola inverted head and shoulder yang terjadi di area dari Maret sampai Agustus ya, dan itu sudah sampai targetnya. Dan sekarang trennya apa? Kalau dilihat dari September sampai sekarang trennya turun. Saya coba menggambar, belum tentu kejadiannya seperti ini juga, tapi kira-kira mungkin begini. Ada resisten sekarang posisinya di 2750 ya. Ada resisten kuat ada di 2820, kemudian 2890 di area ini. Kalau misalnya sampai di sini melemah ya turun lagi ke sini, kira-kira begini gerakannya. Untuk BRIS seperti ini. Ya kita lihat aja kalau step ke depannya berarti yang ini step ke depannya. 2820 2890. Kira-kira resistennya seperti itu ya. Supportnya BRIS ada di 2560 ya. Kemudian berikutnya ada brand. Nih ada brand, saya bacain yang dari Instagram story dulu ya. Brand itu resisten ada di 8.800 terdekatnya, dan ini udah dilewati, kemarin ditutup di 9.200. Resisten berikut ada di 10.200 ya untuk brand. Supportnya ada di 8175 8025 ya. Kemudian kita lihat cuan. Oke, cuan kemarin ada double top di cuan di sini ya. Nih, ada double top di cuan, kemudian sudah terkonfirmasi sampai di setengah targetnya yaitu di 6.700 di sini. Kemudian kembali naik menuju ke area resisten yang kemarin di 10.175 ya. Ada di sini, terus resistennya ada di lihat potensi kayak gini kalau kita lihat weekly chartnya gini ya teman-teman. Jadi dia kembali ke area resisten sebelumnya. Area resisten sebelumnya di 10.175. Kembali di sini nih teman-teman.
Kalau misalnya minggu depan dia terus bisa bertahan di 10.175, maka target berikutnya di resisten 11.150, 12.425 ya. Supportnya ada di 9.400. Ini untuk cuan. Kemudian berikutnya yang ditanyakan adalah Pani. Oke. Pani kalau kita lihat gambar di weekly bentukannya kayak gini ya, teman-teman. Ini kenapa bisa pas-pasan, ini adalah channel Fibonacci. Jadi Fibonacci itu bentukannya ada juga yang bentukannya seperti channel ya. Jadi kalau di buku yang baru, di buku yang ini yang merah, di sini ada dijelasin tentang ini. Yang terakhir Fibonacci channel. Nah, untuk teman-teman yang udah punya buku ini bisa dipraktekin karena semua cara menarik Fibonacci channel ini ada di sini ya, di buku ini. Nah, ini pas di sini ya, di channel Fibonacci, terus bentukan Fibonacci retracement-nya juga pas di level 3618 di 18625. Saat ini posisi ada di 16.050 ya. Kalau dilihat harian waktu itu ada turun lumayan besar ya, 14% dalam satu hari. Harga saat ini ada di 16.550. Oke, ke depannya gimana? Kedepannya resisten Pani ada di 16.325. Kalau Pani tidak bisa ditutup di atas 16.325 atau maksimal 16.775, maka potensinya ada pergerakan between 15.050 sampai 16.775. Kalau ditutup di bawah 15.050, maka support berikutnya ke 14.025 ya. Itu untuk Pani. Kemudian berikutnya AADI kayak gini gitu ya. Jadi ini kan saham yang baru IPO ya, IPO di harga 100, tertingginya sampai ke 11.375 ya what else gitu ya. Sekarang arahnya turun ya. Arahnya turun, support 7950, 74, 7000, 6775 dan berikutnya ada di sini gitu. Nanti saya akan posting chart ini di channel Fibo Princess, channelnya free ya. Kalau Happy Trade Faster itu grupnya private, teman-teman harus subscribe dulu. Subscribe-nya nggak mahal, hanya semangkok bakso aja sekali makan ya, sama minum es teh sekalian. Oke, berikutnya BMRI. Ya, BMRI juga ditutup di sini di 5.675. Kemarin dia juga ada bullish divergence sama seperti BBRI, namun bullish divergence ini batal. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman. Saya pakai indikator atasnya itu adalah RSI ya. Jadi ada bullish divergence sejak 21 November ya. Bullish divergence ini batal ketika harga break ke bawah 5975. Ya, ini indikator naik ke atas, harga turun ke bawah ya. Nah, ini batal ketika apa? Ketika harga tutup di bawah 5975. Harga saat ini ada di 5675. Oke, support berikutnya BBRI itu ada di 5.500. Resistennya ada di 5775 ya. Untuk yang investasi mungkin udah mulai nyicil-nyicil ya, yang investasi sekali lagi ya. Terus berikutnya MDIY. MDIY ini baru IPO. Kalau diukur secara Fibonacci seperti ini. Resistennya 1760, 1900. Break 1900, 2080 gitu ya. Waspadai aja level 1240-nya. Jangan jebol. Kalau jebol maka dia akan turun lebih dalam ya. Itu dulu. Oke, sekarang saya bacain question. Ini ada yang tanya Gosco sama SSI ya. Coba ya saya lihat. Gosco. Saya lihat dulu weekly-nya. Oke. Gosco ini bangkit dari support di kisaran 79, saat ini di 107. Oke. Range pergerakan Gosco ada di 99 sama 119. Kalau misalnya minggu depan ada pelemahan, maka supportnya ada di 99. Ya, ini untuk Gosco. Kemudian SSIA.
SSIA ini kemarin sempat dari sejak September sampai November dia bergerak melemah. Bentar ya, dia bergerak melemah. Kemudian saat ini mulai bangkit dari support 960, resistennya ada di 1160, 1220, supportnya 960. Ini untuk SSIA ya. Oke, saya scroll ke atas dulu. Dewi Tuti tanya Telkom, ya sebentar. Kemudian Laki tanya ASII. Oke, PTBA. Bentar ya, saya tadi kan pas lagi ini nggak kebaca. Akra, BBRI udah dibacain ya. Tadi yang tanya Pak Danang, Eko, BBRI-nya udah dibacain. Akra, terus bentar ya, Akra, Dimas Widya ya. Wah, panjang nih manjatnya ke atas. Banyak yang nanya BBRI, BBRI-nya udah ya. Aduh. Oke, kayaknya itu. Kalau sampai ada yang ke skip, mohon maaf. Ya, saya udah nyoba Esa, Elsa. Zainal, brandnya udah ya. Esa, Elsa. Brandnya udah dibacain. Saya mulai baca Telkom. Telkom weekly-nya seperti ini ya, teman-teman. Posisi weekly-nya saat ini ada di support pada bulan November itu supportnya ada di 2500, kemudian kemarin ditutup di 2550. Sekilas saya mau jelasin sebentar tentang Telkom. Jadi kalau kita melihat Telkom, ini weekly chart teman-teman ya, weekly chart. Ini Telkom dari sejak April sampai sekarang, teman-teman bisa lihat ya, arahnya ke bawah gitu ya Telkom. Jadi kalau melihat itu sekarang di 2550 Telkom itu ada di harga pada waktu Covid itu Telkom itu di 16 Maret 2020 itu di 2450. Jadi saat ini Telkom itu ada di area support kuatnya. Nah, waspada kalau sampai area ini ditembus ke bawah. Artinya apa kalau ditembus? Ditembus itu ditutup di bawah 2450 ya. Ini untuk time frame weekly teman-teman. Jadi untuk time frame weekly nih teman-teman ya Telkom. Ya. Telkom weekly, kalau misalnya level weekly ya, sekali lagi saya perjelas, kalau ditutup di bawah 2450 secara weekly chart, maka support Telkom berikutnya ada di 1795 di sini. Tentu perjalanan dari ke sini nih nanti akan ada naik turunnya. Tapi ini weekly-nya seperti itu. Dan resisten Telkom itu di weekly, kalau dia bisa rebound dari 2450 itu ada di 2960. Nah, tapi kita bedah dulu dari 2450 ke misalnya dia rebound dari sini, maka resisten berikutnya tuh ada di mana gitu ya. Jadi kalau Telkom rebound dari rebound dari level 2450, 25 sekarang, itu resistennya itu ada di resistennya itu ada di 2690 ya, di 2690. Nah, kita lihat daily-nya kayak gini gitu ya teman-teman, daily-nya seperti ini. Jadi resisten terdekat Telkom, jadi saya sekarang pakai chart daily lebih detail lagi. Resisten terdekat Telkom ada di 2560, 2570, kemudian ada di kisaran 2660 sama 2680. Itu dulu kalau dia ada rebound gitu ya. Mungkin yang tradingnya pendek-pendek ya seperti itu. Tapi waspada kalau misalnya level 2500 itu ditembus, maka support berikut ada di 2450, 2420
gitu ya. Itu untuk Telkom. Jadi secara garis besar memang arahnya ke bawah Telkom. Itu ya. Jadi waspada, saya udah bacain ya teman-teman. Untuk yang trading, yang invest, harus diwaspadai kecenderungan jangka besarnya itu seperti apa arahnya ya. Terus berikutnya Astra, ASII. Seperingatan saya, AS itu sideways dari sejak Agustus ya. Waspada ya, ini gimana ya? Ini daily ya. Astra ini level support kuatnya itu di 4930 gitu ya. Kemarin ditutup di 4870. Dengan posisi seperti ini gitu ya. Oke, saya ukur aja deh. Nih. Kalau misalnya ditutup di bawah Astra ditutup di bawah 4900, maka support berikutnya 4790, 4650 gitu ya. Dia sideways udah lama banget sideways seperti ini. Ya posisinya seperti ini. Kalau dia ada rebound, resisten terdekat ada di 4930, 4990 ya. Ini untuk Astra. Oke. Terus PTBA. Oke deh, teman-teman aja deh yang ngomong. Menurut teman-teman PTBA ini arahnya utara apa selatan? Teman-teman yang bacain deh. Teman-teman, coba yang lihat chart saya, menurut kamu PTBA arahnya utara apa selatan? Kecenderungannya utara apa selatan nih? Coba kamu yang baca. Ibu Ani selatan, Ivan selatan, Shirley selatan, Elza selatan. Coba deh kamu yang baca kecenderungan, kan kita yang penting bisa baca kecenderungan dulu ya. Pak Dedi selatan. Oke, Dewi Tuti selatan. Betul ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, Pak Adi Sofyan juga selatan. Kidul, saya nggak ngerti nih maksudnya kidul apa nih. Selatan kali ya. Mulon, aduh nggak ngerti nih. Nggak ngerti bahasanya nih ya. Oke, jadi Tenggara, waduh. Downtrend, oh nih cakep nih, pakai bahasa analisa teknikal, arahnya main scatter nyungsep. Nah gitu ya. Jadi batubara akhir tahun tumben gak pada naik. Iya, karena mereka udah naik tinggi tuh kan. PTBA dari mulai Juni pertengahan tahun kan naik dari 2380 udah naik sampai 3000 gitu ya. Jadi sekarang kita lihat nih ya, si PTBA ini teman-teman yang baca sendiri ya, potensinya ke selatan gitu ya. Jadi besarnya dia turun ke bawah gitu ya potensinya. Jadi lebih besar turun daripada naik. Emang nanti bakalan ada naik-naik ya. Kan kayak gini, turun naik dikit ya. Ini saya bacain ya. Arah potensinya kan lebih besar turun. Pokoknya kalau dia break ini 2990 nih kan, nih area Fibo nih. Dia break ini dia lebih besar turun. Tetapi ada naik dikit, tak turun lagi. Naik dikit, turun lagi gitu ya. Nah, ini si PTBA kalau misalnya dia ada naik dikit, dia akan tes ini 2630, 2660. Di sini nggak kuat, turun lagi gitu. Turun lagi kemana? Ke 2560. Ntar naik dikit, turun lagi. Kira-kira begitu arahnya, pergerakannya step by step. Jadi secara kalau kita lihat potensi ya lebih besar turun daripada naik gitu ya. Tadi untuk yang tanya PTBA. Oke ya. Kita baca kecenderungannya dulu ya. Nanti baru step selanjutnya diukur. Satu step ke depan gimana. Nah ini kalau lihat Akra ini sebenarnya gini, ini ada chartnya, dia udah breakdown daripada ini. Bentar ya. Nah, Akra itu sebenarnya ada di dalam channel uptrend dari Januari 2023. Ini Akra. Nih. Ya. Kelihatan nggak ya teman-teman? Tuh. Ini ada garis sepertebal ya. Ini ada channel. Nggak bisa ditebelin.
Gimana caranya? Nih. Tuh, kelihatan ya garisnya teman-teman nih. Fibonacci channel dari 2023. Nah, di sini dia jebol. Tuh. Ya, di sini dia jebol. Di 1350. Nah, cilaka deh kalau udah jebol gini. Kenapa? Udah dia akan selesai gitu ya fase fase sekarang masuk fase markdown gitu ya. Ini fase distribusi, ini fase markdown. Nah, sekarang potensinya kalau kita lihat dari mulai April 2024 dia udah mulai bikin lower high lower low. Nah, kalau udah kayak gini support berikutnya ada di 1020, resistennya di 1340 gitu ya. Ini ya kalau saya sempat naksir ini karena channel begini, tapi lihat udah melipir gini, di sini spekulasi buy, tapi begitu break ya udah bye bye. Kira-kira begitu ya teman-teman ya, kira-kira gitu. Kalau di support kita spekulasi, tapi begitu supportnya jebol ya goodbye gitu, harus begitu sih ya. Terus Demas ini weekly ya teman-teman. Jadi dia sideways, supportnya di 156. Nah, kalau 156 jebol, kayaknya Demas ada di sini nih. Nah, nih udah diukur ya. Jadi 156 jebol, 147, 136. Saat ini ada di 149. Kalau dia rebound dia akan tes 154, tapi kalau nggak kuat lanjut turun. Nah, kalau udah kayak gini potensinya kemana? Ya potensinya lebih besar ke bawah ya. Saya bantu gambarin pakai trend line. Tuh. Jadi ke bawah potensinya ya, itu untuk Dimas. Kemudian ESA. ESA gini ya. Saya buat garis uptrend line dari sejak Mei 2024 dan saat ini ESA-nya sudah melipir ke bawah garis uptrend line. Ini garisnya ya, saya coba pertebal supaya teman-teman bisa lihat. Nah, ini garisnya. Tuh. Ya, nih. Kemarin yang sempat ikut kelas basic ya, kita kan belajar tentang ini juga. Oke. Nah, kemarin rebound. Ya, ESA. Resistennya 840. Resistennya. Kalau nggak bisa menguat di atas 840, akan kembali tes 765. Kalau bisa baru naik kelas uji 885. Itu untuk ESA. Berikutnya ELSA. Tadi neng ESA, sekarang ELSA. Udah, ini berarti ke bawah ya. Kalau besok ada rebound, maka tes resisten pertama 440, kemudian 464, tapi kalau ditutup di bawah 432, potensi 416, kemudian 394. Ini untuk ELSA ya. Terus MDKA. MDKA break. Dia udah sideways dari sejak September 2023, kemudian di November 2024 breakdown. Targetnya itu di 1570, kemarin di 1595. Kalau dia ada rebound tes 1925, breakdown 1570, 1150, terus 870. Ini untuk MDKA ya. Kalau dilihat trennya secara tren jangka panjangnya trennya turun ya, itu untuk MDKA. Nah, berikutnya coba ya, saya scroll lagi ke atas. Anwar Toba, oke ya. Toba, kemudian Bumi Pak Erwin. Oke ya. Toba. Nih gimana menurut kamu kalau Toba? Nih
Ini chart Toba ya, kayaknya udah pernah dibacain. Jadi sampai Fibonacci golden ratio di 710, 690, 710 saat ini arahnya turun. Nih yang nanya Toba. Kita bantu pakai ini, bantu ngasih tahu arahnya terus turun. Ya. Toba saat ini 398, berikutnya potensi ke 336, 308. Kalaupun ada rebound, tesnya terdekatnya 422, 446. Itu untuk Toba. Kemudian Bumi. Ya, gimana nih, teman-teman? Bumi. $109.91 untuk Bumi. Ya, nggak enak ya akhir tahun begini ya bacain chartnya. Ya, kalau yang punya posisi kan pada lemes, tapi kalau yang nggak punya posisi kepengennya diskon terus. Nah masalahnya yang saya pengen nanya nih, yang nanya di sini, yang nanya itu punya posisi apa enggak? Coba. Coba saya pengen nanya, yang nanya ini lagi punya posisi atau enggak nih? Sin, tolong bilangin Rafa saya lagi IG live. Dia WhatsApp. Nanti 15 menit lagi. Gimana nih? Maknya lagi IG live. Coba Sin tolong bilangin. Ya, PTBA BMRI udah dibahas, ada rekamannya. Nah, yang nanya Bumi yang punya posisi atau enggak gitu. Kalau udah punya posisi, mudah-mudahan ada trailing stop gitu ya, atau udah TP gitu. Kalau belum punya posisi, saya sih masih nanti aja. Ya, untuk swing trader saya pribadi sih masih nanti kalau lihat chart kayak gini ya. Yuk TOTL. Untung enggak. Ya Ibu Ani. Berarti kalau belum punya posisi ya nanti nunggu gitu. TOTL ini support kuat di 650 di 650 ya. Kalau nggak rebound dari sini potensinya turun gitu. Ya Pak Erwin punya ya. Nah kalau punya posisi buminya semoga masih untung gitu ya. Jadi bisa ada yang di take profit dulu gitu. Itu sih. Jadi kalau analisa saya ngebacain potensinya besar ke atas apa ke bawah. Ya, nanti tinggal dihitung masing-masing gitu. Kan mungkin trading plan-nya beda-beda gitu ya. Itu tadi TOTL ya, DKFD. Oke, garasi Om VK. Bumi udah keluar. Ya udah, kalau udah keluar cakep. Ya udah dibungkus cuannya gitu. Kadang-kadang kita perlu sih menikmati, misalnya lagi naik tinggi ya dibungkus aja dulu gitu. Kalau misalnya kayak turun kan berarti at least kita udah ada yang dinikmatin cuannya gitu sih. Ya, kalau saham-saham percayalah teman-teman, saham nggak selamanya naik, pasti ada waktunya dia turun gitu ya. Kan naik turun. Oke, lanjut DKFT ya. Tadi ada yang mau tanyain DKFT. Nah, DKFT juga waspada nih ya. 202-nya ini nggak boleh ditembus nih teman-teman. Ini udah naga-naga gitu ya. Nih. Jadi gini ya. Kan dia udah naik nih DKFT dari Juni, dari bulan 6. Tadi kalau teman-teman inget chartnya PTBA kan kalau nggak salah Sis Dewi Tuti juga nanya, kenapa ya akhir tahun kok yang batu bara nggak naik? Karena dia udah mulai naik dari Juni, set gini. Tadi juga PTBA modelnya gini. Nah, kalau bentukannya udah kayak gini nih, udah mulai nggak rally lagi, kamu perlu waspada. Tadi siapa yang nanya DKFT? Jadi siapapun deh nanti kalau yang sahamnya udah mulai bentuknya kayak gini. Tadi PTBA kayak gini, beberapa bentuknya kayak gini nih, ya.
naik. Nah, dia tes di sini. Astra juga seperti ini. Nah, ini kan di 202, teman-teman. Nah, ini kalau DKFD-nya ditutup di bawah 202. Ditutup ya, berarti kamu harus nunggu closing. Nah, itu strategi kamu deh. Close di bawah 202, potensinya dia turun ke sini, ke support berikutnya. Nah, kalau udah punya posisi ya berarti diawasi gitu. Ya diawasi apa? Maksudnya ya kamu either take profit dulu setengah atau gimana gitu. Kalau misalnya belum untung, tapi inilah jadikanlah ini level stop lossnya kamu gitu. Karena kenapa? Kalau ditutup di bawah sini ya potensinya kan dia ke bawah. Nah, kamu rela nggak digantungin? Artinya di floating lossin. Ya kalau nggak rela ya berarti ya lakukanlah sesuatu. Ya kira-kira gitu. Saya cuma bisa bacain potensinya kalau tutup di sini ke sini. Nah, tapi ini waspada. Lah kalau dia rebound dia ke sini 2 3 4. Nah, tapi ngelihat udah naik gini panjang, kok potensinya bisa ya terbuka ke sini gitu. Potensi ya teman-teman. Jadi saya hanya membacakan analisa, tapi nanti teman-teman yang ngatur sendiri. Apakah mau di cut loss atau di skip dulu. Kalau belum punya posisi, skip. Kalau yang suka spekulasi, kali aja dia rebound. Nah, itu kan beda-beda masing-masing orang. Jadi kamu disesuaikan aja sama risk profile masing-masing. Gitu, sama money management masing-masing. Gitu ya, DKFT. Lanjut BRPT. BRPT bentukannya kayak gini ya. BRPT 840 ini menjadi area resisten ya. Sekarang ada di 820. Supportnya itu ada di 800. Breakdown 800 artinya ditutup di bawah 800. Support berikut 765 dan 680. Kalau lagi turun kayak gini ya berarti potensinya lebih besar turun daripada naik. Lebih banyak turunnya daripada naiknya gitu ya. Jadi ya ada rebound sedikit nih. Reboundnya kayak gini. Reboundnya pas-pasan aja ke level Fibo, nggak kuat turun lagi gitu sih ya. Itu untuk BRPT Pak David Khalid. Oke Pak Erwin udah ya, semoga bisa lebih jelas sih saya jelasin kayak gitu. Terus ya baterai handphonenya mau mati lagi. GJTL oke. GJTL area 1300 ini diwaspadain jadi area resisten. Supportnya ada di 990. Ini untuk GJTL ya. Resisten kedua, resisten pertama di 1175. Ini untuk GJTL. Ini weekly chart ya. Nah, ini kayak gini daily-nya. Jadi GJTL di weekly itu juga ada potensi double top dengan neckline di 685. Terdekat juga ada double top yang sudah terkonfirm, yaitu double top di Agustus dan di Oktober udah di breakdown ketika udah terkonfirmasi ketika dia breakdown 1185 ya. Jadi level 1175, 1185 itu jadi level resisten kuat. Dan kemarin ini udah di ya ketika dia breakdown di sini. Ini ada double topnya ya, teman-teman. Kalau kamu bisa lihat sebentar saya kotakin. Ya, ini di sini double top. Double top gede itu tadi di weekly ya. Itu belum terkonfirmasi, itu baru potensi. Double top yang gede itu neckline-nya jauh, ada di 685. Ya, ini double top yang kecil di sini. Jadi kalau ngelihat kayak gini GJTL, sebentar saya copy. Ini more or less ya. Ini more or less kayak gini. Gitu. Jadi GJTL itu ada potensi ya, support sini 990, resisten di sini. Jadi kalau mau digambarin ceritaannya gitu ya, bentar. Mana pensil gambar ceritaannya gini. Tek. Gitu deh. Nggak nyampe kayaknya. Gini. Kira-kira begitu. Naik sini turun, tek sini turun. Kira-kira gitu. Tapi potensinya ke sana. Kira-kira ini berandai-andai ya. Untuk GJTL. Herwin Ci kayaknya saham-saham lagi menuju ke selatan. Iya begitu ya. Harry BBRI udah dijawab di pertama, jadi nanti nonton rekamannya aja ya gitu sih. Jadi memang ya lagi
swingnya lagi swing turun gitu ya. Homemade tanya KLBF bentar. Duh, gimana nih? Duh. KLBF-nya begini. Jadi KLBF ini level support pentingnya itu level support di tahun 2021 di 1240 ya. 1240 saat ini 1275. Kalau dia rebound, dia akan tes area support 1330 1380. Tapi kalau dia jebol atau ditutup di bawah 1240, potensi menguji 935. Nih. Area Fibonya tuh. Ya. Jadi ya cukup mengsedih sih. Kalau punya barang, kalau belum punya barang ya tunggu aja. Gitu. Ya. Medco. Medco begini. Ya, turun. Arahnya arah swing turun sih. Support 980 untuk Medco. Bentar ya, nih. Tuh. Ini Medco. Jadi resistennya 1150, support berikut di 980. Swingnya teman-teman bisa lihat swingnya ke bawah ya. Oke. Terus apalagi nih? Herwin tadi udah dijawab ya, tips and tricks ya tadi ya. Mudah-mudahan udah terjawab penjelasan yang tadi. Disesuaikan sama risk management, trading style masing-masing gitu sih. AADI Jesli tadi juga udah dijelasin di pertama. Oke, saya bacain JPFA. JPFA ini uptrend dari sejak April 2024. Resistennya ada di 1980. Ini ya untuk JPFA. Gimana sih cara ngejaganya? Coba teman-teman pakai aja ini MA20. Ya, nih. Selama masih ada di MA20, ya udah tahan aja. Kira-kira gitu. Ini di time frame daily, ya. Nah, kemarin itu sampai di MA20 di 1835. Oke. Ini MA20. Kalau dia melipir seperti gini di MA20, di bawah MA20, ya di sini ini kebetulan ada Fibonacci ya. Berarti supportnya saat ini ada di 1805, 1775 gitu. Saya buka weekly-nya dulu. Oke, kayak gini. Nah, kalau yang time frame-nya panjangan lagi ya tinggal lihat MA20 di time frame weekly. Selama masih ada di atas MA20 time frame weekly ya udah di hold. Gitu ya. Sekarang untuk posisi JPFA saat ini dia inside bar ya. Berarti dia sideways nih di minggu ini ya. Dengan support 1805, 1775, support berikutnya di 1635, resisten 1980. Saya cek 1980 ini termasuk resisten kuat ya. Resisten berikutnya di kisaran, sebentar saya cek dulu, di kisaran around 2220 gitu ya. Jadi kalau udah hold panjang ya berarti trailing stopnya aja teman-teman jagain. Nah itu ya 1635 ini support kuatnya gitu. Itu untuk JPFA. Terus NISP. Ini kalau NISP ini kan kemarin 18 Maret di all time high di 1440, tes lagi di 23 September.
Potensi double top dengan neckline ada di 1990. Potensi, kalau potensi berarti belum tentu jadi, tapi ngelihat bentukan candle seperti ini hari minggu ini, maka potensi menguji 1265, 1210 sampai 1195 itu jadi terbuka gitu ya. Ini yang nanya ini SP tuh, catnya seperti ini ya. Jadi ada potensi ke area ini gitu ya. Oke, kayaknya udah dibacain semua. BMRI juga udah, Bumi juga udah. Paling ini Mason tanya Inet. Oh ya, oke ya. Kalau kayak gini, ini kan weekly ya. Ini arahnya ke bawah sih teman-teman. Waspada kalau misalnya 50, ya gimana? Ini 61. Ya udah 50 potensinya gitu. So sorry ya. Jadi ya gini teman-teman. Ini kan udah turun ya. Sebenarnya kalau pakai Fibo, waktu dia rebound, kita bisa ngukur area reboundnya seberapa. Karena nggak selamanya dia langsung naik sih. nggak bener-beneran gitu. Even dia nggak nyampe. Sebentar ya. 20%-nya 112. Iya, nggak nyampe. Dia cuman sampai ke sini, ke resisten Januari, Inet. Jadi yang nyangkut di awal tahun udah selesai buang. Ya Agustus gitu. Ya, teman-teman. Emang nggak enak ya ngebacain. Tadi saya juga pikir aduh IG live nggak ya, karena kan saham-saham juga bentukannya lagi kayak begini gitu, kurang semangat. Pasti yang punya barang ada yang nyangkut gitu, tapi ya udahlah, gimana lagi ya kan. Market memang naik turun, emang begitu gitu ya. Menikmati tanjakan, mensyukuri turunan, itu selalu dijadikan ya. Saya selalu ingat, karena nggak semuanya harga itu naik gitu ya. Ada kalanya harga juga turun ya, kayak gini ya, ada siklus gitu. Jadi ada siklus naik, ada siklus turun. Ada waktunya naik, pasti juga ada waktunya turun. Jadi sekarang waktunya turun gitu. Nih, sampai di sini saya bilang kalau wanita ada siklus, cuaca juga ada siklus, harga juga ada siklus. Jadi ya kita tetap semangat di setiap siklus. Kira-kira begitu ya. Menikmati tanjakan, mensyukuri turunan. Ya, ini ada sih. Tuh. Ya, ada di sini. Pernah dibahas juga. Tetap semangat untuk yang mau investasi. Anak saya tetap kok investasi tiap bulan ya. Waktunya beli saham, nyicil ya tetap nyicil gitu, di harga berapapun ya udah tetap nyicil di saham-saham yang memang sudah diiniin, yang memang udah disiapkan. Jadi keep positif gitu ya. Beli di mana bukunya ada di toko ijo sama toko oren, linknya ada di bio Instagram saya. Jadi ya udah gitu aja teman-teman, yang ditanyain juga udah semuanya. Jadi nih ya, menikmati tanjakan, mensyukuri turunan, halaman 126 gitu. Sekarang kita lagi turunan, disyukuri. Yang mau nyicil kan dikasih waktu gitu ya. Jadi abis ini kita money management aja. Jadi yang terakhir, kita harus tetap bersyukur ya. Waktu bearish, sekarang kan udah nggak di sini nih, sekarang kan di sini. Waktu bearish bersyukur dapat harga diskon. Waktu market nggak jelas, sekarang nih market nggak jelas ya, bersyukur bisa santai jalan-jalan melakukan hal yang lain ya. Kayak saya melakukan hal yang lain gitu ya, ketemu banyak waktu melakukan hobi di dapur
bikin konten yang lain, menikmati. Kenapa? Karena bersyukur menebalkan mental dan jiwa, menyalakan api semangat, menaikkan harapan. Ya, oke teman-teman, sampai di sini dulu IG live-nya. Semua juga udah dibacain request-nya. Tetap bersyukur. Oke, kita ketemu lagi di IG live berikutnya minggu depan mudah-mudahan. Oke, semuanya tetap semangat ya. Yuk. Oke, see you semuanya. Bye bye. Laptop saya juga mati, baterainya habis. Dadah.